Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Mutarom, SISkom, MKOM. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu kami perkenalkan, nama saya Syahrul Widisyanto. Saya Hawidian Putra Anugrah. Kemudian kami mempunyai proyek tugas yang berjudul manajemen spare part yang menggunakan CI3. Lalu kita langsung saja pergi untuk melihat database-nya. Kita hidupkan dulu SMPP-nya untuk menuju Ya, admin. untuk PHP melihat admin. untuk melihat PHP MyAdmin. Kemudian saya menggunakan database spare part yang berisi dua tabel, yaitu riwayat transaksi dan spare part. Kemudian di dalam riwayat transaksi mempunyai struktur yang beratribut ID, primary key, kemudian nama spare part, jumlah barang, harga, total, dan tanggal. Untuk selanjutnya yaitu struktur tabel di spare part yang berisi ID, primary key, kemudian nama spare part, kategori, harga, stok, dan tanggal input. Kemudian langsung saja kita pergi ke codingannya. Untuk yang pertama kita pergi ke database. Di sini karena saya tadi menggunakan database spare part, maka saya mengganti database menggunakan database spare part. Lalu selanjutnya Autoload config routers. Kemudian ke autoload ini saya mengganti di libraries. Fungsi mengganti di sini yaitu di CI3 untuk membuat secara otomatis pustaka libraries tertentu ke dalam aplikasi, sehingga tidak perlu memuatnya secara manual di setiap controller atau file tempat di mana Anda membutuhkannya. Kemudian di config ini saya mengganti di index pack. Saya ganti index.php agar tampilan di index.php secara otomatis akan muncul di index.php. Kemudian selanjutnya ke routes ini saya mengganti default controller menjadi dashboard, maka secara otomatis nanti tampilannya akan muncul dashboardnya. Kemudian di controllers ada about.php. Saya menggunakan kelas dulu untuk di CI controller. Kemudian public function index, di index nanti akan muncul tentang kami, kemudian informasi tentang kami, dan konten dimuat di sini dengan benar. Di slot view mengambil dari layout headers, kemudian spare part, about, layouts, footer. Kemudian selanjutnya kita ke dashboard.php untuk memunculkan dashboard. Saya menggunakan kelas dashboard, kemudian ke public function index. Di sini ada title dashboard, kemudian dashboard sama seperti di about.php. Nanti di sini ada load view menuju ke layout header, spare part, dashboard, kemudian layout footer. Kemudian di story, di sini di story menggunakan kelas juga. Di sini ada memuat model riwayat dari riwayat model, kemudian menampilkan riwayat transaksi dari variabel, kemudian riwayat transaksi, kemudian mengambil semua riwayat dari database. Lalu selanjutnya yaitu memuat tampilan dengan data riwayat sama seperti di dashboard dan about.php. Kemudian pastikan view riwayat ada di views history index.php. Kemudian fungsi untuk menambah riwayat transaksi jika diperlukan, yaitu dengan input post mengambil variabel data yaitu dari nama spare part, jumlah, harga, dan total. Kemudian menambahkan data transaksi ke database menggunakan dari variabel riwayat model, kemudian insert ke variabel data.
Kemudian kembali lagi ke history. Untuk selanjutnya yaitu di tampilan dashboard nanti ada tambah riwayat transaksi, kemudian form tambah riwayat transaksi, kemudian muat tampilan form untuk menambah riwayat menggunakan di slot view sama seperti about dan dashboard tadi. Kemudian pergi ke sparepart.php. Di sini sparepart.php menggunakan kelas sparepart yang bertujuan untuk memunculkan spare part di indeks, kemudian ada dashboard dan daftar spare part nanti di indeks, maka secara otomatis view-nya akan muncul di indeks. Kemudian create ini menambahkan fitur create, menambahkan variabel spare part model, terus insert di nama spare part, harga, kemudian stok. Kembali lagi ke dashboard spare part. Kemudian di sini ada mengambil variabel title, tambah spare part, kemudian tambah spare part dan membuat spare part, tambah spare part. Kemudian edit ini adalah untuk menambahkan fitur edit. Kemudian mengambil dari spare part model, mengupdate variabel ID, kemudian ada atribut nama spare part, harga, kemudian stok. Kembali lagi ke spare part. Kemudian variabel data berisi title, back title, konten yang terdiri dari atribut edit spare part, form edit spare part, kemudian view-nya kembali ke spare part edit. Kemudian public function delete mengambil dari variabel spare part model, kemudian nanti di tabel laporan riwayat maka akan bisa di delete. Kemudian kembali lagi ke spare part. Untuk selanjutnya model berisi riwayat dan spare part. Untuk riwayat isinya hanya seperti ini ambil semua riwayat transaksi, query, mengembalikan insert data riwayat transaksi, mengambil dari riwayat transaksi, tabel riwayat transaksi. Dan spare part juga untuk tabel spare part, mengambil semuanya dari tabel spare part. Views pertama ada history, untuk menambahkan history menggunakan method post, berisi label, nama spare part, jumlah, harga. Indeks untuk menampilkan halaman history, berisi CSS seperti ini dan kontennya riwayat, ambil dari tabel riwayat, key, transaksi, nama spare part, jumlah, harga, total, tanggal. Selanjutnya layout hanya untuk tampilan sidebarnya, berisi dashboard, spare part, history, about, yang mengambil semuanya dari controller view dan tampilan create hanya seperti ini menggunakan method post, nama spare part, label harga, label stok dan lain-lain. Dashboard hanya memuat tampilan seperti ini, seperti about tadi. Edit untuk mengedit sama menggunakan method post, berisi sama juga. Index.php spare part untuk menampilkan halaman spare part seperti tadi yang berisi nomor, nama, harga, stok, dan ini ada fungsi untuk ke halaman edit dan delete. Udah, seperti itu saja. Selanjutnya untuk demonstrasi tampilannya untuk halaman dashboard sesuai codingan tadi, hanya memuat seperti ini, dan tampilan spare part lumayan kompleks. Kaliper
harga stok 15. Nah, seperti ini tadi sudah terinputkan. Seumpama kita edit jadi 10, berhasil. Terakhir kita hapus, berhasil juga. Dan selanjutnya riwayat hanya jumlah, harga sama, maka nanti akan otomatis terinput dan menghitung dari total dan tanggal dibuat hari ini. Oke, itu saja tentang kami, hanya hampir sama seperti dashboard. Sudah. Ya, sekian, ini adalah hasil project kami dari pemrograman web 2 menggunakan CI3. Sekian dari saya, Syahrul Widisnyanto, dan Saya Hawidian Putra Anugrah. jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.